dan menurutku itu adalah sikap adil. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini dan kalian bisa lihat di judul dan di thumbnail. Hari ini aku mau ngomongin tentang bagaimana cara aku menentukan TBR atau buku-buku yang bakal aku baca. Jadi sebelum kita videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimoin, karena di sana aku ngupload booklist konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian tidak manis, siapkan cemilan dan air putih. So without further ado, mari kita langsung ke videonya. Sebenarnya ini tuh adalah bahasan atau materi yang langsung nge-pop up aja di pikiran aku, kayak yang oh iya ya, gimana aku kalau misalkan sharing gimana cara aku menentukan TBR atau cara aku menentukan buku yang bakal aku baca selanjutnya. Dan siapa tahu mungkin bisa dicontohi atau diikuti oleh teman-teman semua gitu, meskipun sebenarnya nggak perlu juga gitu lah. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, pertama ketika aku mau menentukan TBR, pertama aku yang paling gampang dan simpelnya adalah bertanya atau meminta rekomendasi ke teman-teman, either itu bookstagrammer atau booktuber atau booktalker atau teman-teman yang di offline aku gitu, yang sama pecinta buku gitu. Jadi misalnya aku bingung nih mau baca apa selanjutnya gitu ya, jadi aku bakalan minta rekomendasi buku apa sih ini yang bagus untuk dibaca. Maksudnya kalau misalnya kamu baca buku A, ya udah rekomendasiin aku buku A, bagaimana menurutmu gitu, apakah bagus? Kalau bagus ya udah aku bakalan baca, aku beli, aku baca gitu. Intinya lebih simpelnya aku bakalan tanya ke mereka, atau paling tidak aku biasanya polling ke Instagram. Aku bikin survei gitu, buku apa nih yang bagus buat dibaca nih bulan ini gitu. Nah kalau misalkan mana yang lebih banyak, ya udah itu aku baca. Dan itu aku udah terapin beberapa bulan yang lalu. Aku pernah polling gitu, tapi sekali dua kali aja, karena selanjutnya aku sudah bisa menentukan TBR aku sendiri by myself gitu. Jadi pada saat itu aku bingung untuk membaca di antara dua buku. Aku polling, oke, buku yang mana nih yang bagus? Oke, jadi ada yang dipilih yang lebih banyak, ya udah itu aku baca gitu. Kalau misalkan kalian juga mau ikutin kayak gitu, ya emang sih kayak misalnya kalau kalian bingung untuk menentukan TBR, lebih bagusnya kalian tanya ke teman-teman kalian, karena pasti mereka juga bakalan tahu, dan semakin banyak rekomendasi, kalian juga makin banyak asupan untuk kalian baca gitu. Oke, yang kedua, cara aku menentukan TBR itu sesuaikan dengan mood. Jadi misalnya mood aku di bulan ini lagi pengen baca yang horor-horor nih, ya udah aku bakalan memilih buku horor mana yang cocok nih atau bagus untuk aku baca di bulan ini. Misalnya aku ada lihat atau menemukan buku yang sudah terbit dan itu cocok dengan mood yang pengen aku baca. Jadi aku langsung beli atau ikutan PO atau apa, ya udah aku baca gitu. Tapi kalau misalkan ceritanya kayak tadi gitu ya, aku ceritain lagi PO dan pastinya kan itu pasti lama gitu ya. Ya udah cari buku yang tidak PO aja gitu, atau cari buku yang emang sudah tersedia di bookshelf kamu, atau buku yang mungkin ya udah kamu pengen beli gitu. Intinya aku biasanya menentukan TBR itu disesuaikan dengan mood aku baca. Kalau mau baca buku yang sedih, ya udah aku cari buku-buku mana yang aku punya yang vibe-nya tuh sedih. Atau misalnya aku pengen yang happy-happy atau happy ending, aku cari buku yang dengan happy ending. Aku lihat blurb-nya, aku lihat sinopsisnya, dan aku lihat reviewnya. Ya udah aku langsung baca. Jadi sebelum aku lanjut, ada beberapa hal sebelum aku baca. Jadi sebelum aku baca itu, seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan lihat dulu review. Jadi wajib bagi aku untuk melihat review atau nonton review di YouTube atau lihat review di Instagram buku yang pengen atau akan aku baca, supaya aku kayak nggak kehilangan arah. Jadi review itu ibaratkan GPS menurut aku, jadi kayak supaya aku nggak kehilangan arah, maksudnya supaya aku nggak terlalu goblok-goblok banget, oh ini tuh gimana sih, ini gimana sih, maksudnya apa, kayak gitu. Just in case aja kalau misalkan aku tidak terlalu mengerti dengan dengan ceritanya
sebenarnya. Karena aku itu problematika ketika aku baca, aku tuh kadang biasa di tengah-tengah, bahkan di awal aku tuh sama sekali nggak terlalu ngerti ini tuh ngomongin apa sebenarnya. Kalau di awal sih nggak terlalu masalah ya, wajar aja gitu. Tapi kalau pertengahan terus masih belum ngerti, itu there's something gitu loh, ngapa sih nggak ngerti begitu kan. Makanya ketika aku mau baca, aku bakalan baca dulu review teman-teman atau nonton, oh kayak gini toh, oh pendapatnya dia tentang buku ini tuh seperti ini, oh sinopsisnya tuh seperti ini, kayak gitu. Jadi ibaratnya aku tuh bisa tahu dan gak kehilangan arah. Oke, lanjut yang keberapa? Ketiga. Cara aku menentukan TBR yaitu mungkin dengan targetkan buku yang aku bakalan baca per bulan dan pilih sesuai dengan apa yang kamu baca. Jadi misalnya gini loh, di satu bulan, misalnya di bulan September ini, kita ambil aja contoh bulan September ini, aku tuh menargetkan bakalan membaca misal 5 buku ya. Nah, aku bakalan memilih buku-buku yang ada di rak buku aku atau di bookshelf aku, 5 buku yang menjadi calon TBR. Jadi misalnya buku A, buku B, C, D, E. Anggaplah itu ya judulnya. Setelah itu aku bakalan kayak lihat dulu sinopsisnya, terus aku lihat covernya yang menarik mana nih dari kelima ini, yang mana aku bakalan baca dulu. Oke, aku bakalan baca dulu misal di buku yang berjudul D misalnya. Habis itu di buku berjudul A, B dan seterusnya. Kayak jadi aku itu menargetkan dulu berapa buku, habis itu aku pilih buku yang bakalan aku baca. Nah, setelah itu aku akan melihat dulu bukunya itu, kayak jajarin dulu ke 5 buku itu. Oke, yang mana nih yang bagus nih yang bakalan aku baca. Jadi aku rutin, jadi ini. Jadi kayak aku gak bakalan kehilangan bacaan aku dan gak bakalan kehabisan dan gak bakalan kebingungan. Jadi aku sudah menargetkan dan memilih buku yang sudah aku baca. Oke, nah yang terakhir, cara aku nentuin TBR atau cara aku nentuin buku yang bakalan aku baca selanjutnya adalah dengan membaca buku-buku lama aku. Jadi, aku kan punya buku, pasti kalian juga punya buku lama dan buku baru. Buku yang kalian baru beli atau buku yang kalian dapetin, pokoknya buku yang baru lah ya kalian ada di bookshelf kalian yang kalian dapetin, dan ada buku lama. Nah, buku lama ini entah itu mungkin buku yang dari setahun lalu atau 2 tahun lalu, bahkan 5 tahun yang lalu. Nah, sebaiknya kalian baca buku yang lama dulu gitu loh. Jadi kayak misalnya kalian nggak ketinggalan info dari misalnya buku itu. Dan cara aku untuk nonton TBR tuh seperti itu. Jadi misalnya tadi yang cara ketiga tadi aku memilih 5 buku. Nah, 5 buku ini itu adalah semuanya rata-rata buku lama yang ada di bookshelf aku. Jadinya ketika aku membeli buku baru, buku lama aku itu sudah kebaca gitu loh. Jadi nggak terlalu menumpuk-numpuk TBR aku. Dan aku udah terapin itu sebulan lalu. Aku baca buku-buku yang lama, ada beberapa buku lama tapi ada juga beberapa buku baru yang karena challenge akhirnya aku baca buku baru itu gitu loh. Tapi bulan ini kayaknya mungkin aku bakalan memilih buku-buku lama yang sudah ada di bookshelf aku. Nah, untuk catatan di sini yang aku maksudkan buku lama adalah buku yang terlama kalian punya, bukan buku terbitan lama ya. Meskipun terbitan lama tapi kalian baru dapetin, itu sama aja buku baru gitu ya. Maksudnya buku yang kalian baru dapet. Yang aku maksudkan adalah buku yang kalian sudah beli lama atau dapetin lama, atau buku yang kamu punya itu buku yang lama atau buku yang lama kamu punya. Nah, itu sebaiknya kamu baca dulu, dan menurutku itu adalah sikap adil bagi buku-bukuku yang lama. Jadi misalnya aku beli buku baru, buku lama aku itu kayak enggak merasa dia tuh terhianati atau merasa dia itu kayak gak bermanfaat gitu. Meskipun mentang-mentang ada buku baru tapi buku lama diabaikan, itu kayak sama aja bohong menurut aku. Baca dulu buku lama biar tumpukan TBR kamu bisa terselesaikan. Dan salah satu goals aku di tahun ini dan tahun depan itu adalah menuntaskan semua TBR lama aku, menuntaskan semua buku-buku lama yang aku punya. Itu kayak memakan banget waktu, karena pasti aku bakalan beli buku lagi yang pastinya aku itu tergiur untuk baca juga, ya enggak sih? Karena kan
buku lama dan buku baru itu pasti vibe-nya beda gitu ya. Jadi ya pasti dengan begitu kita memilih untuk buku baru untuk baca. Sampai yang kayak gini kalian bisa komen di bawah. Dan aku tidak memungkiri, aku juga biasanya kayak gitu. Ketika buku baru datang, aku kayak tergiur banget untuk langsung baca tanpa mementingkan atau memedulikan buku lama aku gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kalian juga bisa ikutin kalau misalkan emang bermanfaat gitu ya. Dan kayaknya aku rasa nggak terlalu. Kalian bisa komen di bawah juga cara kalian nentuin TBR itu kayak gimana sih, biar aku juga tahu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.